Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menantangku? Aku khawatir orang-orang yang dapat menantangku adalah teman-teman lama. Long Qing berkata, Tuan benar. Merekalah orangnya. Ye Chen berkata, jika mereka ingin menantang, silakan datang. Aku selalu diterima. Aku ingin bertemu dengan teman-teman lama ini. Long Qing berkata sambil tersenyum, mereka belum mencapai kesempurnaan yang agung. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Tuan. Jika mereka datang untuk menantang, aku akan bertarung untuk Tuan, bukan kamu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, mereka adalah teman-teman lama. Kita harus menghormati mereka. Bahkan jika mereka kalah, mereka akan diyakinkan. Jika kamu melakukannya, akan terlihat bahwa aku membenci mereka. Bagi mereka, itu memalukan. Setelah mendengar pidato itu, Long Qing mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kadang-kadang, bahkan lawan, selama mereka layak dihormati, mereka harus dihormati sepenuhnya, karena setiap orang yang dapat menganggap Anda sebagai lawan dan ingin bertarung secara adil dengan Anda menghormati Anda, kata Ye Chen. Long Qing Zeng berkata dengan kepala kunci, murid itu ingat. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, Anda telah terperangkap dalam lingkaran besar untuk waktu yang lama. Apa rencanamu? Long Qing berkata sambil tersenyum, aku masih muda, luangkan waktumu, kumpulkan sedikit demi sedikit. Ye Chen berkata, 7 tergantung pada bakat dan akumulasi, 3 sisanya tergantung pada keberuntungan. Ye Chen datang ke halaman yang tenang sendirian. Tidak seorang pun diizinkan memasuki halaman kecuali Ye Chen. Ye Chen memasuki ruangan. Tidak ada yang lain di ruangan itu kecuali kasur lipat. Ye Chen duduk di kasur lipat, dan segera duduk. Metode tawa seluruh tubuh melonjak, dan hukum internal bekerja. Di dalam tubuhnya, itu bukan bagian dari hukum, tetapi memiliki hukumnya sendiri. Hukum ini adalah hukum kaisar. Meskipun tidak lengkap, itu secara bertahap membaik. Ye Chen memiliki hukum jalan kaisar di tubuhnya, yang berarti bahwa jalan Ye Chen di masa depan adalah jalan-jalan kaisar. Dia ingin kaisar datang ke dunia. Ye Chen sudah mulai mendekati negeri dongeng. Dengan aturannya sendiri, dia telah mengambil langkah pertama. Namun, setelah kota Avenue, Ye Chen juga menemukan masalah besar. Yaitu, tampaknya kitab suci Tao belum lengkap. Kelima jilid kitab suci telah dipahami sepenuhnya olehnya dan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia menduga bahwa kitab suci Tao belum lengkap, dan pasti ada 1 atau 2 jilid bab terakhir. Sepertinya aku harus bertanya kepada guru. Ye Chen membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Chen mencubit jarinya, mencubit seekor bangau itu terbang keluar dari pantai seberang, menghilang. Guru, ada sesuatu yang salah. Saat ini, di luar halaman, kura-kura tua itu tampak khawatir. Tubuh Ye Chen tiba-tiba muncul di depan kura-kura tua itu dan berkata, apa yang terjadi? Misalnya, sisi lain dari area laut itu penuh dengan monster. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen berkata dengan lemah, aku akan pergi dan melihat. Kemudian, kura-kura tua dan Ye Chen tiba di utara pantai seberang, di mana ada area laut yang tak berujung di utara. Pada saat ini, gelombang besar muncul di area laut, dan beberapa orang berdiri di atas gelombang besar itu. Semua orang memancarkan napas yang kuat, semuanya berada di atas area daceng. Di sisi lain, Long Qing, Long Tong, Ye Fan dan yang lainnya semuanya menghadapi orang-orang itu, dan seluruh tubuh Ye Fan masih memiliki napas ini yang melonjak. Tampaknya baru saja terjadi pertempuran. Saling memandang, satu persatu menatap Ye Fan dengan marah, dan salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu begitu berani sehingga kamu tidak berani tunduk pada Tuan Ular. Ketika Tuan Ular datang, kalian semua akan mati. Bah, konyol sekali seekor cacing berani membuat kita menyerah. Jangan bilang cacing, sekalipun itu naga, kau harus berbaring untukku dengan jujur. Biarkan serangga itu berguling ke arahku, dan mungkin kau bisa menyelamatkan nyawanya. Kata daun dengan nada mencemooh. Terserah kau, Raja Ular itu sangat sukses. Kau berani bicara begitu. Xiao Fan, apa yang kau bicarakan dengan mereka? Buang-buang air liurmu dan tinggalkan 1 orang untuk menjawab. Jangan biarkan siapapun hidup. Mata Lontong bersinar dengan cahaya dingin. Mulut Ye Fan menyeringai, segera tangannya, memegang pedang, menuju sisi lain yang terbunuh di masa lalu. Ada 4 orang kuat di lantai 9 alam Mahayana. Sisanya semuanya berada di bawah lantai 9 alam Mahayana. Mereka tidak dapat menahan pukulan di tangan Ye Fan. Ye Fan membunuh dengan pedang, dan cahaya pedang membubung ke langit. Dia langsung menuju lantai 9 alam Daceng. Wajah orang kuat di lantai 9 lingkungan Mahayana berubah. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Ketika pedang itu turun, kepalanya terbelah. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat berubah dan mereka dengan cepat berbalik dan lari. Ye Fan mengejarnya dan membunuhnya dengan pedangnya. Dia hampir mati dengan 1 pedang. Akhirnya, hanya 1 orang yang tersisa. Dia memotong lengannya dan membiarkannya kembali. Ayah, orang-orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berani datang ke seberang sungai untuk bertindak liar. Ye Fan melihat Ye Chen dan segera melangkah maju untuk berkata. Ye Chen berkata, kalian semua kembali. Aku akan jalan-jalan. Ayah, aku akan melihat dunia bersamamu.
Ye Fan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, tunggu sampai kamu mencapai setengah langkah, bicaralah dengan lengkap. Ye Fan melirik mulutnya dan tidak berbicara lagi. Ye Chen melangkah dan menghilang di laut. Melihat cara Ye Chen, Ye Fan terkejut dan iri, dan agak bangga bahwa dia adalah putra Ye Chen. Ye Chen datang ke utara sisi lain laut, kekuatan jiwa yang besar menyapu laut, mencari napas yang kuat. Pada saat ini, seluruh wilayah laut telah memicu gelombang besar, bergelombang, menuju Ye Chen menyapu dan mencintai, akan menelan Ye Chen secara umum. Ye Chen mendengus dingin, dan kekuatan meledak keluar dari tubuhnya, yang secara langsung menyebarkan gelombang. Kemudian Ye Chen menghantam dasar laut dengan pukulan. Sebuah pusaran besar muncul di permukaan laut, mencapai dasar laut. Jika kamu ingin hidup, kamu harus jujur di wilayah laut ini. Jika kamu ingin mati, kamu mungkin mati. Aku menjanjikanmu kematian yang bahagia. Suara Ye Chen bergema di seluruh laut. Aku tidak menyangka akan ada lingkaran besar di sisi lain. Tampaknya sisi lain benar-benar tempat yang bagus. Sebuah suara datang dari dasar laut, penuh provokasi. Ye Chen berkata, ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Aku menyarankan kamu untuk jujur, jika tidak, kultivasi selama bertahun-tahun akan gagal. Apakah kau mengancamku? Mereka semua adalah penyempurnaan yang hebat. Apa yang dapat kau lakukan untukku? Suara dasar laut tidak setuju. Ye Chen berkata, aku memberimu kesempatan, jika kau tidak menghargai, maka jangan salahkan aku atas kekejamanku. Ye Chen belum menembak, dari dasar laut keluar sebuah kekuatan yang kuat, kekuatan ini berubah menjadi pedang, ke arah Ye Chen memotong di masa lalu. Ye Chen mendengus, lalu melambaikan tangan, mudah untuk mengatasi pukulan itu, dan kemudian mengumpulkan sepasang tangan besar, ke arah dasar laut untuk menangkap masa lalu. Seluruh dasar laut melonjak ke atas, air laut membentuk telapak tangan, momentum Raja Dunia menyebar, ke arah dasar laut. Ledakan, pada saat ini, laut meledak terbuka, air laut langsung ke langit, dan kemudian, sosok besar bergegas keluar dari dasar laut, disertai dengan suara gemuruh, memekakkan telinga. Ye Chen melihat dengan jelas penampilan binatang laut itu. Itu adalah ular hijau besar dengan 2 kepala dan mahkota di kepalanya. Itu tampak luar biasa, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai batas tertentu. Aku ingin menasihatimu untuk tetap tinggal di wilayah laut ini dengan jujur, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ye Chen memperingatkan lagi, kedua kepala kaisar ular itu tidak setuju, menurutmu siapa dirimu? Jika kamu ingin aku terperangkap di wilayah laut ini, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi. Karena kamu tidak mendengarkan, tidak ada penyesalan untuk diminum. Cahaya dingin di mata Ye Chen berbinar, dan seluruh napas tubuhnya keluar sepenuhnya. Hukum kaisar di tubuhnya keluar dengan momentum yang besar. Pada saat ini, momentum Ye Chen langsung dan luar biasa menerkam 2 kepala kaisar ular. Tatapan matanya berubah, dan dia merasakan tekanan yang sangat besar saat ini. Namun saat ini, dia tidak tahan memikirkannya. Ye Chen telah mengangkat tinjunya untuk membunuhnya, dan kekuatan yang dahsyat itu perkasa dan kuat, yang membuat bumi berguncang. Pada saat yang sama, ekor kedua kaisar ular itu ditarik keluar pada saat yang sama. Semua kekuatan terkonsentrasi pada ekor ular, menyapu gelombang besar. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan seluruh permukaan laut benar-benar meledak. Laut terbelah, seluruh dasar laut dapat dilihat, ombak besar bergulung setinggi 10.000 kaki. Puff, sisi kedua kepala ekor kaisar ular itu tertiup terbuka, dan darah terciprat kemana-mana. Seluruh tubuh besar itu terguncang terbalik oleh kekuatan ini. Ye Chen mengambil langkah, menekan, dan kemudian membunuh dengan tinju, yang sangat menakutkan. Kedua kaisar ular itu terkejut. Hanya dengan satu pukulan, sisik ular itu retak, dan seluruh ekor ular itu masih bergetar, hampir kehilangan agresivitasnya. Sekarang Ye Chen membunuh lagi begitu cepat sehingga bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ia hanya bisa mundur dengan cepat dan berusaha untuk mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, membuka mulutnya dan menjulurkan bilah tajam untuk membunuh Ye Chen. Bang! Ye Chen menghancurkan bilah itu dengan tinjunya, tanpa ketegangan apapun, dan memukul 2 kaisar ular dengan satu pukulan. Puff! 2 kepala tubuh kaisar ular itu hancur untuk terbang keluar, dan tempat-tempat di mana mereka dipukul telah terbelah, hampir pecah menjadi 2 bagian, dan darah mengalir. Sekarang, kaisar ular berkepala 2 itu sama sekali tidak memiliki emosi. Jika dia terus seperti ini, dia akan hancur. Jadi dia memohon belas kasihan dan berkata, di masa depan, aku pasti tidak akan keluar dari wilayah laut ini. Sekarang sudah terlambat, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menghargainya, tidak ada gunanya meminta belas kasihan sekarang. Ye Chen mendengus dingin dan mengorbankan pagoda emas hitam dengan pola naga dan menekannya ke arah kaisar ular berkepala 2. Kedua kepala kaisar ular itu meraung dan menawarkan pedang, yang memancarkan ribuan sinar cahaya dan membunuh Ye Chen. Bang! Menara emas hitam pola naga bertabrakan dengan pedang panjang, dan pedang panjang itu patah. Menara emas hitam pola naga menekan kepala 2 kaisar ular, dan salah satu kepala buang air besar dan meledak. Salah satu dari 2 kepala raja ular itu meledak,
darah berceceran di seluruh laut, dan yang satunya lagi menjerit menyayat hati, ketakutan, dan menuju ke dasar laut, mencoba melarikan diri dari sini. Tubuh Ye Chen berkelebat, dan kecepatannya sangat mengerikan. Setelah hukum waktu dan ruang terungkap, dia mencengkeram ekor dua kaisar ular. Biarkan kamu menghargai hidupmu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Murid dan putraku hanya membutuhkan darah dan esensi darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gunakan milikmu. Ye Chen mendengus dingin, dan lengannya terayun, dan tubuh besar kedua kaisar ular itu berayun ke atas. Kekuatan lemparan Ye Chen sangat mengerikan. Itu mengenai permukaan laut dan langsung membelah laut menjadi dua bagian. Tulang kedua kaisar ular itu hampir patah, dan mata mereka dipenuhi darah. Kemudian, Ye Chen meraih kedua kepala kaisar ular itu dengan kedua tangan, dan menariknya dengan keras. Bagian yang terbelah sebelumnya langsung terputus, dan kedua kepala kaisar ular itu ditarik menjadi dua bagian. Ah! Kedua kepala ular itu berteriak, darah berceceran di laut, sebagian besar laut menjadi merah. Kemudian, Ye Chen menjepit bagian tubuh kedua kaisar ular itu sepanjang 7 inci dan menghancurkan kepala terakhir kedua kaisar ular itu dengan tinjunya. Dengan suara embusan, kepala kedua kaisar ular itu meledak dalam sekejap. Kedua kepala kaisar ular itu langsung disiksa di tangan Ye Chen. Ye Chen menyingkirkan mayat kedua kaisar ular itu dan meninggalkan wilayah laut itu. Setelah Ye Chen pergi, wilayah laut ini benar-benar bergulung dan meledak menjadi sebuah panci. Sungguh luar biasa bahwa Raja Ular mereka terbunuh seperti ini. Pada saat yang sama, di wilayah laut ini, mantan penguasa sekali lagi menguasai wilayah laut mereka sendiri, dan merampas darah kedua kaisar ular di tempat mereka baru saja bertarung. Darah itu juga mengandung kekuatan yang dahsyat. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihatnya, itu sangat berharga bagi hewan laut ini. Setelah Ye Chen kembali ke seberang sungai, dia langsung melemparkan mayat kedua kepala kaisar ular itu ke halaman keluarga Ye. Ketika Ye Fan, Long Qing, dan Long Tong melihat tubuh kedua kepala kaisar ular itu, mereka langsung tahu bahwa ini adalah tubuh yang sangat kuat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung, tetapi aku berani bersikap sombong di depan ayahku. Ye Fan menendang tubuh kedua kaisar ular itu. Ye Chen berkata, aku akan mengekstrak esensi darah dari kedua kaisar ular ini. Pada saat itu, Faner, Long Qing, dan Long Tong akan diserap olehmu. Kamu akan sangat terbantu dalam meningkatkan kekuatanmu. Daging ularnya juga lezat, direbus atau dipanggang. Aku merindukan hari-hari ketika kita makan daging naga bersama. Flying Tiger menjilati lidahnya. Ye Fan berkata, Paman Harimau, jika kamu ingin makan daging naga, aku akan pergi ke klan naga untuk mendapatkannya untukmu. Flying Tiger berkata, itu berbeda, makan adalah semacam perasaan. Yun Fan menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika kekuatannya tidak kuat, terkadang kita harus berhati-hati untuk memakan daging naga. Sekarang apa yang ingin kita makan, kita tidak bisa memakannya. Itu sensasinya. Kamu sangat jahat. Kura-kura tua itu mendengus. Feitian Tiger menatap kura-kura tua itu dan berkata dengan senyum buruk, kita tidak bisa tidak memakan daging naga, dan Wang Batang juga sudah mabuk. Wajah kura-kura tua itu berubah menjadi hijau. Dia melotot ke arah harimau terbang dan berkata, anak muda, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang tua itu. Siapa Wang Ba? Fei Tianhu berkata sambil tersenyum, aku tidak mengatakan itu. Kemudian, Ye Chen membawa kedua kepala Raja Ular itu ke halamannya dan mulai mengekstrak saripati darahnya. Suatu hari kemudian, semua saripati darah dari kedua kaisar ular itu diekstraksi, dan sisa darahnya dibuat menjadi sup ular dan dipanggang serta dimakan hidup-hidup. Minum, sup ular, makan daging ular panggang, minum anggur, betapa nyamannya hidup yang kecil itu. Setelah makan dan minum cukup, orang-orang lainnya berpencar dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ye Fan, Long Qing dan Long Tong tinggal. Ye Chen menyiapkan tong besar untuk mereka masing-masing, yang penuh dengan darah merah tua. Air darah ini bukan air darah biasa. Itu diwarnai merah dengan saripati darah dari dua kaisar ular. Air ini bukan air biasa. Itu adalah cairan supernatural yang diambil dari 8 diagram Taiji. Kamu melompat masuk dan menyerap semua darah dan air di dalam tangki untukku. Betapapun sakitnya, kamu tidak boleh keluar sebelum darahnya benar-benar terserap. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Fan, Long Qing, dan Long Tong melihat darah di tangki air di depan mereka. Mereka semua tampak bersemangat. Apakah mereka tahu bahwa darah adalah hal yang baik dan tidak akan pernah terbuang sia-sia? Ye Fan melepas pakaiannya dan melompat ke dalam tangki air. Dia tidak merasakan apapun saat baru saja masuk. Setelah beberapa menit, Ye Fan merasakan ada kekuatan seperti jarum baja, yang menembus ke dalam tubuhnya. Wajah Ye Fan tiba-tiba berubah, menggertakkan giginya, otot-otot di wajahnya bergetar, urat-urat birunya tiba-tiba naik, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Long Qing dan Long Tong melihat reaksi Ye Fan, melihat yang sama, tahu bahwa darah tidak begitu mudah diobati. Long Qing menatap Ye Fan sambil tersenyum dan berkata, aku berkata Xiao Fan, apakah mandi itu nyaman? Wajah kaku Ye Fan meremas senyum kaku, hampir mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, sangat nyaman, kamu harus melompat dan mencobanya. Long Tong berkata sambil tersenyum, sangat nyaman melihatnya.
Kamu bisa melihat urat-urat hijaunya, seperti Xiaolong, Tut. Ye Fan berkata, sangat nyaman. Ayo, Long Qing dan Long Tong melepas pakaian mereka dan memasuki darah. Setelah beberapa menit, seluruh reaksinya tidak berbeda dengan Ye Fan. Namun, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Ye Fan, jadi daya tahan mereka juga jauh lebih kuat. Ye Chen berkata di satu sisi, di mana nak, tekan wilayahmu, setelah menyerapkan di darah ini, juga jangan biarkan menerobos. Ya, meskipun Ye Fan tidak mengerti mengapa, tetapi masih sangat patuh setuju. Ye Chen berkata kepada Long Qing dan Long Tong, kalian berdua telah menyerap darah, dan kalian mungkin tidak dapat menerobos. Akan sangat membantu bagi kalian untuk memiliki pemahaman yang baik tentang jalan integrasi esensi dan darah. Ya, Long Qing dan Long Tong menganggukkan kepala. Baiklah, kalian dapat menikmatinya perlahan-lahan, menyerapnya dan keluar sendiri. Ye Chen selesai, berbalik dan pergi. Ye Fan menatap ekspresi Long Qing dan Long Tong, menyunggingkan senyum jahat di wajahnya yang kaku dan berkata, dua kakak senior, apakah kalian merasa sangat keren? Jauh lebih baik dari kalian. Long Qing tertawa. Ye Fan berkata, saudara-saudara yang baik, kita harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Pergi. Long Tong tidak memiliki jalan napas yang baik. Ye Chen kembali ke rumah. Liu Piaoxue datang dan menuangkan segelas air untuk Ye Chen. Ye Chen meminumnya. Dia berkata, Piao Yue, kultivasimu telah mencapai titik kemacetan. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat memurnikan beberapa esensi darah setengah langkah. Jangan membunuh dengan santai, kata Liu. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh tanpa alasan. Jika ada orang yang tidak memiliki mata panjang dan hanya ingin mati, aku akan tetap membantu mereka. Liu Piaoxiu duduk, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sudah lebih dari 300 tahun. Tidak ada berita tentang Yao Xi. Apakah kamu tidak pergi mencarinya? Setelah mendengar ini, Ye Chen terdiam. Liu berkata, mungkin yang dia inginkan adalah agar kamu mengambil inisiatif. Mungkin dia akan kembali. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, kelembutannya seperti air, dan berkata, terkadang kita harus percaya pada takdir. Terkadang kita harus memiliki takdir. Kita tidak dapat melarikan diri jika kita memiliki takdir seperti itu dengan Yao Xi. Liu Piaoyue menghela nafas, terdiam, tidak lagi berbicara. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue dan menatapnya dalam-dalam. Dia berkata, dunia ini aman dan terlindungi. Tidak buruk bagi Tathagata dan King. Dalam sekejap waktu, setengah bulan kemudian, 3 orang di halaman yang berlumuran darah dibungkus oleh kekuatan yang kuat, dan nafas mereka pun menjadi jauh lebih baik. Ye Fan telah naik ke puncak lantai 9 alam Mahayana. Sekarang dia telah menyerap begitu banyak kekuatan yang kuat, napasnya tiba-tiba naik, tetapi dia ditekan oleh kematian dan selalu mengambang. Meskipun napas Long Qing dan Long Tong naik, mereka belum ditekan sekeras Ye Fan. Jika mereka ingin menembus kesempurnaan yang hebat, kekuatan ini tidak cukup. Ye Chen melihat situasi di kejauhan setiap 3 hari. Sekarang setengah bulan kemudian, Ye Chen datang ke tangki air dan melihat darah yang tersisa di tangki air. Kemudian dia membandingkan perubahan napas mereka, dan hatinya jernih sekilas. Ayah, aku tidak bisa menahannya. Ye Fan berkata dengan susah payah. Ye Chen berkata, menekan, tidak ada terobosan. Hati Ye Fan pahit. Bagaimana cara menekannya? Hampir meluap. Ye Chen tidak peduli. Jika Anda tidak membiarkan terobosan, Anda tidak akan membiarkannya. Ye Chen hendak pergi setelah memeriksa. Tiba-tiba, seekor burung bangau yang berubah menjadi kekuatan spiritual terbang dan berubah menjadi 3 kata di depan Ye Chen, Gunung Chifeng. Gunung Chifeng. Ye Chen melihat 3 kata ini dan bertanya-tanya, bagaimana guru bisa lari ke Gunung Chifeng? Ye Chen menghapus 3 kata itu dengan lambaian tangannya yang besar, lalu berkata kepada ketiga Ye Fan, aku akan keluar untuk berkunjung. Kalian bisa berlatih dengan baik dan datang sesuai dengan permintaanku. Jika ada yang tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena menghukumku terlalu keras saat itu. Ye Chen berkata, tubuhnya menghilang di tempatnya. Ye Chen meninggalkan pantai seberang, menginjakan kaki di wilayah utara, dan langsung menuju Gunung Chifeng di Laut Cina Timur. Apa yang dilakukan guru di Gunung Chifeng? Di mana Anda tinggal di tempat terpencil? Sepanjang perjalanan, Ye Chen semakin bingung. Ketika tiba di Gunung Chifeng, Ye Chen naik ke puncak gunung dan melihat Kaisar duduk di atas batu besar dengan lutut bersilang. Kaisar merasa ada yang datang, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia berkata dengan lemah, apakah Anda di sini? Ya, guru. Ye Chen memberi hormat. Kaisar menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, apakah Anda telah mengambil langkah pertama di negeri dongeng? Kaisar tertinggi tidak bertukar salam. Dia tidak peduli dengan kehidupan Ye Chen atau tentang urusan Ye Chen selama 300 tahun. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, dapat dikatakan bahwa kita telah memasuki langkah pertama dan memiliki aturan kita sendiri. Tidak heran Anda dapat menemukan Tao Jing yang tidak lengkap. Kaisar membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan tatapan tak berdaya di matanya. Apakah benar-benar belum lengkap? Mendengar ini, Ye Chen terkejut. Kaisar tertinggi menghela nafas sedikit, Dao Jing, yang asli sudah lengkap. Sejak kehancuran besar, itu belum lengkap.
Dao Jing, yang asli memiliki 7 jilid, dan 2 jilid terakhir belum diwariskan. Bagaimana mungkin tidak diwariskan? Ye Chen tidak mengerti caranya. Ini adalah rahasia tanah suci Sanxing. Hanya setelah berlatih 5 jilid, kita baru bisa memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Pada saat kehancuran besar, salah satu leluhur tanah suci Sanxing mempraktikkan kitab suci Tao yang lengkap, yang mencapai tingkat negeri dongeng, sementara yang lain di tanah suci Sanxing hanya mempraktikkan 6 atau 5 jilid paling banyak, dan lebih banyak dari mereka yang mempraktikkan 5 jilid. Saya pikir leluhur telah naik ke negeri dongeng, tetapi saya telah menunggu kesempatan untuk menangkap potongan-potongan daftar Feng Shen di kerajaan abadi. Leluhur yang mempraktikkan 6 jilid tewas dalam pertempuran, jadi buku itu kehilangan 2 jilid terakhir, dan hanya 5 jilid pertama yang diturunkan. Setelah mendengar ini, Ye Chen tahu bahwa leluhur itu pasti yang mulia Sanxing. Kemudian, Ye Chen berkata, apakah kamu tidak meninggalkan salinannya? Ini juga merupakan hal yang paling tidak berdaya bagi kita. Untuk mencegah kitab suci Tao jatuh ke tangan orang luar, para leluhur asli menghancurkan kitab suci Tao. Jika para murid tanah suci Sanxing ingin mempraktikkan kitab suci Tao, mereka akan diajari oleh guru yang bertanggung jawab. Kaisar tertinggi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata, jadi, tidak ada Tao Jing yang lengkap di dunia ini. Kaisar mengangguk. Ye Chen berkata, jika tidak ada Tao Jing yang lengkap, maka kamu tidak dapat mengintip ke negeri dongeng. Karena itu, sejak kehancuran besar tanah suci Sanxing, tidak ada negeri dongeng yang kuat, dan bahkan Yuanman yang agung pun jarang muncul. Kaisar menggelengkan kepalanya. Ye Chen juga sangat tidak berdaya. Tanpa kitab suci Tao yang lengkap, terlalu sulit untuk mempraktikkan prinsip-prinsip Kaisar Tao secara lengkap. Itu sama saja dengan kehilangan baling-baling angin dan perlu menjelajahinya sedikit demi sedikit. Karena 2 jilid terakhir kitab suci Tao tidak dapat ditemukan, Ye Chen tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, bagaimana Anda bisa sampai ke Gunung Chifeng? Apakah Anda akan hidup menyendiri sepanjang waktu di Gunung Chifeng? Kaisar tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin membuat gambar Gunung Chifeng, dan saya juga ingin melihat apakah saya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen berkata, apakah guru menemukan sesuatu? Saya telah mencari-cari di buku-buku kuno tanah suci Sanxing untuk menemukan catatan tentang kitab suci Tao. Dalam beberapa catatan, saya memilah beberapa catatan tentang 2 jilid terakhir. Setelah meneliti, saya menemukan sedikit. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar dan berkata, penemuan apa? Kaisar tertinggi berkata, ini masih perlu sedikit pemahaman. Saya akan mengajarkannya kepada Anda. Anda dapat mempelajarinya sendiri. Mungkin Anda akan memahaminya lebih awal dari saya. Kata Tai Sang Shengsu. Aliran informasi masuk ke dalam pikiran Ye Chen. Ye Chen akan menyimpan informasi ini dalam-dalam di dalam pikirannya. Guru, apakah Anda ingin pergi ke pantai seberang? Tanya Ye Chen. Kaisar tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah suci Sanxing sudah tidak ada. Satu-satunya harapan saya dalam hidup ini adalah dapat mengunjungi negeri dongeng dengan kekuatan saya sendiri. Ye Chen berkata dengan serius, Guru, Anda dapat berhasil. Sambil tersenyum, Kaisar berkata, saya harap begitu. Ye Chen meninggalkan Gunung Chifeng dan kembali ke seberang jalan. Setelah kembali ke sisi lain, Ye Chen mengunci diri di halaman kultivasi, dan memerintahkan bahwa jika dia tidak keluar, dia tidak akan diizinkan mengganggunya kecuali dia menghadapi krisis besar. Ye Chen mengurung diri di halaman, masih mengingat petunjuk tentang kitab suci Tao yang diberikan kepadanya oleh Kaisar tertinggi. Informasi ini telah disortir, meskipun masih sedikit kacau, tetapi idenya pada dasarnya jelas. Ye Chen ingin mencari tahu informasi yang lebih berguna dengan memikirkannya berulang kali. Dengan berlalunya waktu yang cepat, sebulan telah berlalu dengan cepat. Semua darah di tangki air Ye Fan, Long Qing dan Long Tong telah diserap sepenuhnya. Ketika Ye Fan keluar dari tangki air, seluruh tubuhnya seperti bola yang bocor, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas. Ye Fan mengatakan bahwa dia sangat tertekan, yang hanya sia-sia. Sekarang Ye Chen telah menutup gerbang dan tidak tahu kapan harus keluar. Dia juga tidak tahu kapan dia harus menerobos. Wah, Xiao Fan, ada apa denganmu? Apa kau sudah ketahuan? Udara bocor di mana-mana. Yun Yi melingkari Ye Fan, menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Ye Fan memutar bola matanya yang putih dan berkata, Kakak Yi, kau salah. Hanya aku, Ye Fan, yang menusuk orang lain. Kapan aku ditusuk? Yun Yi menatap Ye Fan yang penuh dengan udara bocor, dan berkata sambil tersenyum, napasku meluap dan terbuang sia-sia. Aku tidak bisa menahannya. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya ingin membantu orang lain. Yun Yi sepenuhnya mewarisi darah keluarga roh, dan kekuatan darah ini telah terbangun sejak lama, dan dapat memadatkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Yun Yi langsung memadatkan dan menyerap napas yang meluap dari tubuh Ye Fan. Tuan muda, Tuan berkata bahwa setelah kamu menyerap darah, kamu akan bertarung dengan Long Qing dan Long Tong. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kamu dapat menerobos setengah langkah setelah Perang Dunia Pertama. Kura-kura tua datang dan berkata. Setelah mendengar ini, mata Ye Fan hampir jatuh ke tanah dan berkata, bertarung dengan 2 kakak laki-lakiku.
Bukankah ini mencari pelecehan? Kura-kura tua berkata, ini mencari pelecehan. Xiao Fanzi, kamu bisa menikmatinya. Rasa sakitnya singkat. Bagaimana kamu bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Ye Fan terus memutar matanya ke arah Yunyi. Kura-kura tua berkata kepada Longqing dan Longtong, kalian berdua tidak diizinkan untuk mengeluarkan air, dan kalian tidak diizinkan untuk berbelas kasih. Guru berkata, selama kamu tidak bisa bertarung sampai mati, bertarunglah di antara orang mati. Ye Fan mendengarkan, terhuyung-huyung, hampir tidak jatuh, menyeringai, ini adalah ayah yang pro. Aku tidak tahu apakah itu ayahku, tetapi aku tahu kamu akan segera mati, haha. Yunyi tersenyum lebih berlebihan, wajah yang mengalahkan penampilannya. Ye Fan meringkuk mulutnya dan berkata, Yi Ge, jangan berpuas diri. Ketika aku memberitahu Paman Yun Fan, kamu tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Senyum Yunyi di wajahnya sedikit kaku. Dia berkata, ayahku paling mencintaiku. Aku adalah ayahku, aku tidak akan menyiksaku seperti ini. Baiklah, Longqing, Longtong, biarkan orang ini kehilangan otot dan tulangnya sebentar lagi. Jika kamu tidak mengendurkannya untuk waktu yang lama, aku khawatir itu akan berkarat. Di belakang Yunyi, Yun Fan terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Yunyi mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah dalam kegelapan. Ye Fan juga berkata dengan senyum Schadenfreude, haha aku juga tidak menganggapmu nyata. Apa yang kamu tunggu? Kata kura-kura tua, Longqing dan Longtong telah melakukan hal-hal seperti itu. Mereka dulu berada di tangan Fei Tianho, Yun Fan dan 7 boneka kecil. Selama 300 tahun, mereka sering mengendurkan otot dan tulang Ye Fan, sehingga mereka terbiasa dengan jalan. Ye Fan takut untuk melarikan diri. Namun, jika kecepatannya lebih tinggi dari Longqing dan Longtong, dia langsung diserang oleh 2 orang. Segera, saya mendengar teriakan Ye Fan, dan gelombang napas yang kuat. Setelah sekitar setengah jam atau lebih, Ye Fan terbaring di tanah, hitam dan biru, tanpa bagian tubuhnya yang utuh, setengah mati dan diam. Setelah lemparan seperti itu, napas di tubuh Ye Fan sepenuhnya diserap oleh Ye Fan, dan banjir menghantam ladang ramuan, menghancurkan penghalang setengah langkah kesempurnaan agung dan mengguyur ribuan li. Napas Ye Fan tiba-tiba naik dengan cepat, menembus setengah langkah penyempurnaan besar. Itu terobosan. Yunyi tercengang. Yun Fan berkata, apakah kamu iri? Yunyi mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat, seperti drum kerincingan. Lihatlah dirimu. Kamu beberapa tahun lebih tua dari Ye Fan. Sekarang kamu berada di lantai 7 Dacheng. Kamu benar-benar malu. Longqing dan Longtong harus mengendurkan tulang mereka. Yun Fan selesai, berbalik dan pergi. Longqing dan Longtong memiliki senyum buruk di wajah mereka. Melihat Yunyi ketakutan, mereka bahkan berkata, 2 kakak laki-laki, kasihanilah. Kita semua adalah saudara dari keluarga kita sendiri. Kita tidak dapat merusak keharmonisan kita. Aku takut Paman Yun Fan akan memarahiku, jadi aku minta maaf. Longqing menyusul, meskipun berkata maaf, tetapi ekspresinya sangat bersemangat, sebuah pukulan. Yunyi dengan cepat mundur, tetapi dengan kekuatan 7 lapis mahayananya, dia dapat menghindarinya. Dia memukul hidungnya dengan tinju yang kuat, dan hidungnya berdarah. Ini sama sekali bukan belas kasihan. Ye Fan melihatnya dari satu sisi dan berteriak dengan mulut miring, ini pertarungan yang bagus adu bagus. Ah, aku akan memberimu sial, tolong. Kemudian, halaman penuh dengan tangisan ayah dan ibu Yunyi. Setelah keributan itu, Yunyi dan Ye Fan berbaring bersama. Keduanya hitam dan biru, mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Ye Fan menatap wajah Yunyi yang hitam dan biru dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Tidak bisakah kau percaya? Yunyi memutar matanya dan berkata, jangan menertawakanku. Lihat dirimu di cermin dan lihat seperti apa dirimu. Ye Fan berkata dengan percaya diri, itu juga lebih tampan darimu. Bao, tidak tahu malu Yunyi meringkuk mulutnya dan memarahi. Ye Fan berkata, kamu iri dan iri, aku tidak akan menyalahkanmu, yang membuatku selalu lebih tampan darimu. Jika aku bisa mengangkat tinjuku sekarang, aku akan menghancurkanmu. Yunyi bersenandung. Ye Fan berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata, ayolah, kau menggigitku. Lengan Ye Fan Fei yang dalam diletakkan di mulut Yunyi. Ah, kau lepaskan mulutmu. Kau benar-benar menggigit. Itu milik anjing. Ye Fan berteriak. Yunyi menggigit lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Ye Fan memukul wajah Yunyi dengan tinjunya. Untuk sesaat, Yunyi melihat Venus di depannya. Ye Fan juga mengeluarkan tangannya, dan ada 2 baris bekas gigi di tangannya. Jika aku tahu, aku akan melindungi tubuhku dengan tubuh emas dan mematahkan giginya. Ye Fan menggosok tempat yang digigit dan bergumam. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Ye Chen masih belum meninggalkan celah itu, dan dia masih berada di halamannya sendiri untuk memahami petunjuk di balik 2 jilid kitab suci Tao. Setelah beberapa bulan memahami, Ye Chen telah meluruskan sedikit, tetapi masih samar-samar. Bagaimanapun, ini bukan kitab suci, ini hanya beberapa catatan. Tidak mungkin untuk memulihkan kitab suci dari catatan-catatan ini.
Hanya dapat dikatakan bahwa kita dapat memahami beberapa hal darinya, dan kemudian berlatih di sepanjang arah ini, yang merupakan semacam referensi. Di sebelah selatan wilayah selatan dunia manusia, ini adalah wilayah laut. Jauh di wilayah laut ini, ada sebuah pulau bernama Penglai. Pulau ini merupakan keberadaan legendaris di wilayah laut ini, karena banyak orang pergi mencari Pulau Penglai, tetapi tidak seorang pun pernah dapat menemukannya. Dikatakan bahwa mereka yang dapat melihat Pulau Penglai adalah semua orang yang terkait dengan Pulau Penglai. Pulau Penglai juga dikenal sebagai Siandao. Dikatakan bahwa ada orang-orang abadi di pulau itu. Pada hari ini, sebuah berita datang dari Pulau Penglai di selatan wilayah selatan. Berita itu datang dari seorang lelaki tua. Setelah berita itu menyebar di wilayah selatan, seluruh dunia terkejut. Apakah berita itu benar? Bagaimana mungkin? Apakah daftar dewa masih ada di dunia? Untuk sementara waktu, wilayah selatan, yang pertama kali mengetahui berita itu, meledak. Itu bahkan lebih sensasional daripada mengetahui Ye Chen masih hidup. 300 tahun yang lalu, begitu banyak orang kuat negeri dongeng memperebutkan 4 bagian dari daftar dewa, hampir menghancurkan seluruh 4 alam bawah. Sekarang 300 tahun kemudian, semua orang kuat negeri dongeng telah melambung, dan pecahan-pecahan daftar itu masih ada di dunia manusia. Itu adalah hal yang luar biasa bagi kita semua. Itu tidak terbayangkan, apakah berita itu benar atau salah. Orang tua itu sudah meninggal, dan kata-katanya sendiri tidak terlalu dapat dipercaya. Ada biksu dari generasi yang lebih tua yang sangat tenang. Mereka semua telah mengalami bencana 300 tahun yang lalu, dan mereka mencintai dan membenci daftar dewa. Kudengar lelaki tua itu secara tidak sengaja membobol Pulau Peri Penglai yang legendaris dan menemukan kepingan daftar dewa angin di Pulau Peri Penglai. Bukankah ini omong kosong? Beberapa orang mencibir dan setelah menganalisis, mendapati berita itu tidak dapat dipercaya. Pulau Peri Penglai selalu menjadi keberadaan yang legendaris, dan hampir tidak ada yang dapat menemukannya. Jika lelaki tua itu memiliki keberuntungan seperti itu, apakah dia akan mati sekarang? Kurasa itu mungkin dibuat-buat oleh lelaki tua itu sebelum dia meninggal, hanya untuk mengolok-olok semua orang. Kurasa tidak. Bukankah itu membosankan bagi lelaki tua itu? Bagaimana para dewa bisa tetap berada di dunia? Bukankah itu negeri dongeng yang sibuk? Banyak biksu di wilayah selatan bersikap terhadap berita itu. Sebagian percaya bahwa itu benar, sementara yang lain mengira itu hanya rekayasa orang tua itu. Setelah berita itu keluar dari wilayah selatan, berita itu tersebar luas di 4 wilayah dunia manusia. Selama beberapa waktu, semua biksu di seluruh dunia membicarakannya. Banyak orang datang ke wilayah selatan untuk melihat apa yang terjadi. Dengan cara ini, berita itu menyebar dari wilayah utara ke sisi lain. Fei Tianhu, Yun Fan, dan yang lainnya mendapatkan versi berita yang berbeda, tetapi semuanya juga serupa. Ketika Ye Chen menutup gerbang, Hun Lao dan Lao Gui menjadi tulang punggungnya. Mereka segera memanggil Fei Tianhu, Long Qing, Yun Fan, dan yang lainnya untuk berdiskusi. Keberadaan Pulau Peri Penglai adalah legenda, dan itu adalah tempat yang tidak pasti. Apakah berita ini benar atau tidak masih harus diverifikasi? Kura-kura tua itu berkata dengan serius. Tidak peduli apakah dia nyata atau tidak, mari kita pergi dan melihat, apakah kita akan tahu. Kata harimau terbang tanpa berpikir. Setelah mengetahui berita itu, dia sangat bersemangat. Matanya bersinar, jiwa tua itu merenung cukup lama dan berkata, bagaimana jika ini adalah permainan? Sebuah biro, Lontong bertanya dengan ragu, biro macam apa? Apa tujuannya? Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tebakan. Apakah pecahan daftar dewa telah diambil oleh negeri dongeng yang kuat? Saya khawatir kita harus bertanya kepada Ye Chen tentang hal ini. Sekarang Tuan sedang berada di pintu tertutup. Kita tidak dapat mengganggunya, kata Long Qing. Jiwa tua itu berkata, saya pergi, bagaimanapun juga, masalah ini bukanlah masalah kecil, daftar dewa bagi Ye Chen juga sangat penting, tidak dapat dilakukan sesuka hati. Setelah itu, jiwa tua itu datang ke halaman Ye Chen dan memberikan suara kepada Ye Chen. Ye Chen, berita dari wilayah selatan, daftar dewa masih ada di dunia. Di halaman, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba muncul di depan jiwa tua itu. Dia terkejut dan berkata, apakah daftar dewa masih ada di dunia? Melihat ekspresi Ye Chen, jiwa tua itu bertanya, apakah kamu tidak tahu apakah daftar dewa diambil oleh orang-orang kuat di negeri dongeng? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, aku sudah memasuki kantong surga dan bumi. Ketika aku bangun, 300 tahun kemudian, aku selalu berpikir bahwa pecahan-pecahan daftar dewa diambil oleh orang-orang kuat di negeri dongeng. Setelah mendengar ini, jiwa tua itu membelai janggutnya yang panjang dan berkata, dalam hal ini, berita tentang daftar dewa mungkin benar. Ye Chen berkata, apa berita spesifiknya? Jiwa tua itu mengatakannya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, Pulau Peri Penglai. Pulau Peri Penglai adalah tempat yang legendaris. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Bahkan jika itu adalah kekuatan sihir, itu tidak dapat ditemukan. Kata jiwa tua itu, Ye Chen merasa bahwa masalah ini agak misterius,
tetapi karena ada berita seperti itu yang tersebar, apakah itu benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Ye Chen memutuskan untuk keluar dari celah itu. Dia datang ke aula rumah besar itu. Jiwa tua, kura-kura tua, Long King, Long Tong, Ye Fan, harimau terbang, dan kipas awan semuanya ada di aula. Aku akan pergi ke wilayah selatan. Kecuali jiwa tua dan kura-kura tua, kalian semua akan pergi bersamaku. Ye Chen berkata dengan tenang. Ye Fan bersemangat ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengikuti Ye Chen ke wilayah selatan untuk menemukan Pulau Peri Penglai. Paman, aku juga ingin pergi. Cloud Yi menatap Ye Chen Dao dengan penuh semangat. Sebelum Ye Chen sempat membuka mulutnya, Yun Fan berkata dengan napas tersengal-sengal, apa yang akan kau lakukan? Kekuatanmu tidak cukup untuk orang lain. Aku tidak ingin keluar untuk merasakan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu kau bisa mengikutinya dan pergi merasakannya sebentar. Yun Yi berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Kemudian, Ye Chen meninggalkan tepi sungai yang lain bersama rombongannya dan pergi ke wilayah selatan. Pada saat ini, banyak biksu telah berkumpul di wilayah selatan. Semuanya berasal dari daftar dewa. Banyak biksu yang lahir dalam kurun waktu 300 tahun belum pernah melihat daftar dewa, dan mereka baru saja mendengarnya dan ingin datang untuk melihatnya. Namun, beberapa biksu yang lebih tua tidak sama. Mereka semua berpikir bahwa jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan daftar dewa, itu akan menjadi keberuntungan besar. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan daftar itu, akan baik untuk melihat Penglai. Daftar dewa belum meninggalkan dunia manusia dalam perebutan banyak orang kuat negeri dongeng, yang menunjukkan bahwa waktunya belum tepat dan kemudian menunggu tuan yang sebenarnya. Berita itu menyebar seperti angin. Tidak hanya dunia manusia yang menyebar, tetapi juga dunia iblis, Protoss, dan dunia bawah telah mulai mendapatkan berita, dan banyak ras alien juga siap untuk bergerak. Ketika Ye Chen datang ke wilayah selatan, kemunculannya di kota peri segera menimbulkan banyak sensasi. Banyak biksu muda dari generasi muda hanya mendengarkan generasi tua berbicara tentang tokoh legendaris Ye Chen, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sekarang tokoh legendaris itu muncul di depannya, wajar untuk melihatnya dengan saksama. Pada tahun-tahun itu, Tuan Ye Chen mendapatkan 4 lembar daftar Fengshen. Sekarang jika lembar daftar Fengshen benar-benar ada di Penglai Xiandao, apakah itu akan diperolehnya lagi? Fragmen daftar Fengshen awalnya adalah miliknya. Dia hanya akan mengambil kembali barang-barangnya sendiri. Tentu saja, itu dibenarkan, dan tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Kentut, apa yang tampaknya telah menjadi miliknya. Dia dulunya, tetapi bukan berarti itu sekarang miliknya. Ya, kita semua memiliki kesempatan. Jangan meremehkan diri kita sendiri. Banyak orang memiliki sikap yang berbeda terhadap hubungan antara Feng Shenbang dan Ye Chen, terutama karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang Ye Chen, yang mengarah pada sikap yang berbeda. Kamu harus berhati-hati ketika berbicara. Jika Ye Fan mendengarmu, kamu harus mengupas satu lapisan kulit satu persatu. Seseorang berkata dengan gugup. Memikirkan Ye Fan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melawan sensasi, tidak berani membicarakan keburukan Ye Chen. Ye Chen dan rombongannya datang ke Paviliun Guanxian. Sebagai pemilik Paviliun Guanxian, Gutian keluar untuk menemuinya secara langsung, yang merupakan hak istimewa yang tidak dapat dinikmati banyak orang. Ya Tuhan, kamu adalah tuan yang sangat nyaman. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum. Gutian Dao, saudara harimau, aku tidak sebebas dirimu. Yun Fan bertanya, di mana Xiao Wen? Xiao Wen sedang tutup, dan akan segera pergi. Kata Gutian. Setelah beberapa orang duduk, Ye Chen langsung ke pokok bahasan dan berkata, apa pendapatmu tentang daftar dewa? Begitu dia sampai pada pokok bahasan, Gutian menjadi serius dan berkata, aku sudah membuat beberapa heksagram, tetapi aku tidak begitu jelas. Namun dari beberapa petunjuk, kita dapat melihat bahwa daftar dewa masih ada di dunia. Mungkin, berita kali ini tidak salah. Ye Chen mendengar ucapan itu dan mengangguk, berkata, apakah ada catatan tentang Pulau Peri Penglai di Paviliun Guanxian? Gutian Dao, aku siap. Setelah itu, dia membalikkan tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen melihat judul buku itu, yang ditulis dalam 3 karakter besar, catatan geografis. Buku ini mencatat beberapa informasi tentang Pulau Peri Penglai, yang sangat lengkap. Kata Gutian, Ye Chen memeriksa buku-buku kuno dan menemukan catatan tentang Pulau Peri Penglai. Catatan tersebut lebih rinci, dengan pola umum dan beberapa informasi tentang pulau tersebut. Ye Chen melihat bagian akhir, dan akhirnya menyadari bahwa orang yang menulis konten ini adalah orang yang telah melihat Pulau Peri Penglai dengan matanya sendiri, dan kredibilitasnya sangat tinggi. Menurut pengantar dalam buku ini, Pulau Peri Penglai adalah tempat yang luar biasa. Tidak mudah untuk menemukannya, Anda hanya dapat mengambil risiko. Ye Chen menutup buku dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Chen mengedarkan catatan geografis itu kepada orang lain. Setelah membacanya, orang lain juga memiliki pemahaman tertentu tentang Penglai Xiandao. Mereka semua merasa bahwa itu adalah tempat yang misterius. Tidak boleh terlambat, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Jika ada daftar dewa, itu mungkin diambil oleh orang lain.
Ye Fan sedikit bersemangat, tidak sabar untuk mengatakannya. Itu belum mendesak, mari kita lihat apa yang terjadi. Ye Chen berkata dengan tenang bahwa dia tidak segila orang lain untuk daftar dewa, karena dia sudah pernah memilikinya sekali. Gutian juga setuju dan berkata, saudara Ye Chen benar, daftar dewa muncul kembali, masalah ini tidak sepele, tetapi hanya orang-orang di dunia manusia yang memperhatikannya. Orang-orang dari antarmuka lain pasti datang. Itu benar, selama 300 tahun, semua orang berpikir bahwa daftar dewa telah dibawa ke negeri dongeng oleh orang-orang kuat di negeri dongeng. Sekarang karena pecahan daftar itu masih ada di dunia manusia, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ye Chen mengangguk dan menganalisis. Ye Fan bersenandung, biarkan mereka datang, satu persatu, satu per dua. Ye Chen melotot ke arah Ye Fan dan berkata, apakah ini caramu melakukan sesuatu? Tinju adalah kebenaran yang sulit. Pamanhu mengatakan itu padaku. Ye Fan berkata dengan mulut melengkung. Ye Chen menatap Fei Tian Tiger. Fei Tian Tiger dengan cepat berbalik dan berkata, apa hubungannya denganku? Jangan bergantung padaku, ini adalah warisan yang sangat baik dari keluarga Ye lamamu. Ye Chen terlalu malas untuk peduli tentang apa, dan kemudian mereka memulai kegiatan mereka sendiri. Setelah berita menyebar bahwa Ye Chen datang ke Xianyu, Mentian, Xuan Wu, Zhao Tianjian dan yang lainnya semua datang ke Xianyu untuk bertemu Ye Chen. Saudara-saudara berkumpul bersama, belum lagi di wilayah selatan. Bahkan di seluruh 4 alam bawah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi. Kemunculan Ye Chen di Xiancheng juga menarik perhatian orang lain. Misalnya, Dao Yi menunggangi lembu hijau ke Xiancheng. Setelah tiba di Xiancheng, Dao Yi datang ke paviliun Guanxian. Ketika Ye Chen dan Tao bertemu 1 atau 2 orang, mereka dipenuhi dengan emosi. 300 tahun kemudian, keadaan sudah berbeda. Banyak orang telah berubah menjadi abu dalam bencana besar 300 tahun yang lalu. Sekarang kita masih bisa melihat beberapa teman lama. Emosi kita pasti rumit. Sekarang daftar dewa muncul lagi, tetapi Anda mungkin tidak mendapatkan daftar itu lagi. Ini adalah kesempatan lain yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Itu tergantung pada siapa yang beruntung. Ketika Tao muncul satu persatu, Anda dipersilakan untuk berbicara. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagus, itu tergantung pada apakah Anda memiliki keberuntungan ini. Juga, jangan mengendur, aku akan segera menyusulmu, dan kemudian menghajarmu dengan keadilan. Tao Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen masih tersenyum dan berkata, bersiaplah kapan saja. Setelah mendengar pidato itu dan tertawa lama, dia meninggalkan paviliun menonton para abadi. Ye Fan mengerutkan bibirnya dan berkata, orang ini baru setengah langkah menuju kesempurnaan yang agung, tetapi berani menantang ayahku, itu di luar kemampuannya. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pamanmu. Bagaimana dengan orang ini dan orang itu? Dari siapa kamu mempelajari semua ini? Paman harimau, Ye Fan berkata tanpa ragu. Harimau terbang itu tercengang, dengan wajah polos berkata, dengan hubungan wolku. Ye Chen bersenandung, aku lihat apakah kamu membawa hal buruk, apakah kamu biasanya seperti ini. Harimau Fei Tian tampak tertekan dan berkata, ini jelas bagi kami. Kamu meninggalkan istri dan anak-anakmu selama 300 tahun. Aku membesarkan anak kecil ini dengan niat baik. Sekarang lebih baik. Sebaliknya, aku berkata bahwa aku telah membawa anak ini ke hal buruk, dan aku benar-benar tidak punya tempat untuk bernalar. Long Qing berkata sambil tersenyum, Paman Hu, jangan bersemangat tentang ini. Ye Chen menghela nafas, ini benar-benar alasanku, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Ye Fan, kamu bisa datang kepadaku. Ye Fan berjalan ke arah Ye Chen di depannya dan menundukkan kepalanya. Dia benar-benar tahu bahwa Ye Chen telah kehilangan kesabarannya. Ye Chen berkata dengan serius, kamu harus mengingat apa yang aku katakan kepadamu dan menghormati lawanmu yang sebenarnya. Bahkan jika kamu mungkin mati di tangannya di masa depan, kamu harus menghormati ketika kamu harus menghormati. Ini adalah semacam pengembangan kepribadian. Petik 2. Aku tidak ingin anakku menjadi orang yang tidak berpendidikan, tidak murah hati. Jujur dan jujur, kalau tidak, bagaimana bisa berdiri di antara langit dan bumi? Setelah mendengar ini, Ye Fan tersipu dan mengangguk, ya, aku ingat. Ye Chen berkata, selain itu, jangan berpikir bahwa kamu kuat, jadi kamu tidak memandang siapapun. Ada orang di luar sana, dan ada hari-hari di luar sana. Jika kamu membuat kesalahan besar suatu hari nanti, aku juga tidak akan dapat membantumu. Ya, aku akan mengubahnya nanti. Ye Fan berkata dengan tulus. Ye Chen mengangguk dan kemudian berkata kepada para pekerja kemanusiaan lainnya, kalian semua adalah pamannya dan akan mengawasinya di masa depan. Jika dia membuat kesalahan, jangan mentolerirnya. Bagaimana kita bisa menghukum mereka? Long Qing dan Long Tong, kalian adalah saudara senior. Jika Ye Fan melakukan kesalahan, kalian juga akan dihukum. Long Tong dan murid-muridnya segera mengingat upacara. Fei Tianhu, Yun Fan, Zhao Tianjian dan yang lainnya juga setuju untuk turun, dan Ye Chen menyerah begitu saja. Teguran dan peringatan Ye Chen hari ini adalah karena takut Ye Fan akan melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan di masa depan dan menjadi pengganggu. Ye Chen telah melihat terlalu banyak orang yang sombong.
Tidak peduli siapa yang benar-benar kuat atau menindas orang lain, dia tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Ye Chen juga menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mengajari Ye Fan bagaimana berperilaku dalam hidup. Oleh karena itu, jika Ye Fan terlihat memiliki tanda seperti itu harus dikekang, jika tidak, jika sudah terjerumus, maka akan lepas kendali di kemudian hari. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian, wilayah selatan, yang awalnya paling sedikit penduduknya, menjadi riuh, terutama di Xiancheng. Hari ini, naga dan ular bercampur di kota peri, dan orang-orang dari klan iblis, Senzu, klan hantu, dan klan iblis semuanya bercampur di kota abadi, mendambakan daftar dewa. Ye Chen juga ada di Xiancheng sekarang. Bagaimana kalau kita mulai? Di kamar kelas 1 di sebuah penginapan, seorang pria dengan rambut ungu dan pupil ungu berkata dengan suara rendah. Senzi berdiri di jendela dengan tangan di punggungnya, melihat kerumunan yang lewat di jalan, dan berkata, aku akan membiarkan Ye Chen tidak pernah kembali ketika aku pergi ke laut. Sekarang saatnya bagimu untuk membunuh yang mulia. Pria protos itu menyanjung. Rasa dingin muncul di sudut mulut Senzi, kali ini, kamu tidak akan membunuh Ye Chen dan tidak akan pernah kembali ke Senzu. Seseorang telah pergi ke laut untuk mencari Pulau Penglai. 3 hari kemudian, berita datang dari tepi laut. Setelah berita itu datang, banyak orang langsung pergi ke laut. Untuk sementara waktu, kota peri tiba-tiba kehilangan banyak orang, dan Ye Chen dan yang lainnya masih tidak terburu-buru, menunggu berita di kota peri. Sehari kemudian, berita datang dari wilayah laut. Banyak biksu yang memasuki laut diserang di wilayah laut. Banyak dari mereka terbunuh dan terluka. Beberapa orang yang masih hidup menyelamatkan mereka dan takut untuk masuk lagi. Hanya sedikit orang yang memasuki wilayah selatan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Sekarang sejumlah besar orang memasuki wilayah ini, itu secara alami akan menarik perhatian beberapa orang yang ada di daerah ini. Hewan laut itu sangat kuat sehingga biksu biasa tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika orang-orang kuat yang berlatih di alam virtual masuk, jika mereka bertemu dengan mereka, mereka akan mati. Banyak berita keluar, banyak biksu yang ingin melihat kegembiraan itu takut melangkah ke laut. Tanpa kekuatan ini, mereka akan terbunuh. Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan Xiancheng dan datang ke tepi laut. Saat ini, banyak orang sedang menunggu berita. Ayo, mari kita masuk dan melihat-lihat. Ye Chen menatap laut yang luas dan berkata dengan lemah. Setelah itu, Ye Chen memimpin dalam melangkah ke wilayah laut, dan Feitian Tiger dan yang lainnya semua mengikuti. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chen dan mereka masuk. Aku ingin tahu apakah dia dapat menemukan Pulau Penglai. Keberuntungan Ye Chen selalu relatif baik. Dia tidak mungkin mati dalam bencana besar seperti itu 300 tahun yang lalu. Ini bukan keberuntungan siapapun. Banyak biksu di tepi laut membicarakannya. Mereka optimis tentang Ye Chen. Setelah Ye Chen memasuki wilayah laut, Senzi juga memasuki laut dengan protos yang kuat. Setelah Ye Chen dan anak buahnya memasuki wilayah laut, ia segera bertemu dengan beberapa biksu yang memasuki laut. Pada saat ini, biksu-biksu ini kebetulan diserang oleh binatang laut, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Tuan Ye Chen, tolong aku. Beberapa orang melihat Ye Chen, seolah-olah melihat juru selamat, berteriak. Orang-orang lainnya juga putus asa pada Ye Chen, ingin mencari perlindungan Ye Chen. Ye Chen melihat situasi ini, berkata, Long King, Long Tong, pergilah untuk menyelesaikannya. Long King dan Long Tong segera menyerang biksu Teran dengan 2 binatang laut Mahayana. Tidak apa-apa bagi kedua binatang laut ini untuk menyerang biksu manusia ini, tetapi ketika mereka bertemu Long King dan Long Tong, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Long King dan Long Tong bertarung, satu orang membunuh seekor binatang laut, seluruh waktu laut tenang, air laut berwarna merah oleh darah. Terima kasih banyak, Tuan Ye Chen. Para biksu yang diselamatkan semuanya saling berpegangan tangan dan mengucapkan terima kasih. Ye Chen berkata dengan enteng, daerah laut ini lebih berbahaya, kalian jangan masuk terlalu dalam. Yang dikatakan tetua adalah kita akan kembali. Ye Chen berkata begitu, dan sekarang dia sedang sekarat. Tentu saja, para biksu ini tidak akan pergi lebih jauh. Ye Chen dan kelompoknya terus menuju ke daerah laut dalam. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka bisa merasakan napas yang kuat melonjak di daerah laut dalam. Ada banyak hewan laut di Dacheng. Segera setelah itu, Ye Chen dan yang lainnya jatuh di sebuah pulau, yang tidak terlalu besar dan tidak ada penduduknya. Beberapa orang Ye Chen baru saja mendarat di pulau itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, atmosfer yang kuat dan ganas bergegas menyerang Ye Chen dan yang lainnya. Ye Fan melihat ini, bersenandung dingin dan berkata, seorang kepala alam Mahayana, lantai 9 juga berani bertindak liar di depan kita, mencari kematian. Jangan membunuhnya, itu berguna untuk menyimpannya, Ye Chen berkata dengan enteng. Ye Fan mengangguk dan membunuh binatang buas itu dengan pedang. Dia memotong satu kaki monster itu. Monster itu jatuh ke tanah dan berteriak. Ye Chen mendatangi wajah monster itu, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Monster itu segera menutup mulutnya dan tidak berani mendengus. Aku bertanya padamu, di mana Pulau Peri Penglai? Tanya Ye Chen.